Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita Afriliana dengan NIM 2411862060667. Saya dari kelas 4C. Di sini saya akan menyelesaikan UTS saya dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Abduluddin SPDI MPDI. Baik, di sini saya akan memasuki soal di mana soal yang nomor 1 yaitu pengertian tes dan aspek-aspek perencanaan tes. Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap maupun hasil belajar peserta didik melalui sejumlah pertanyaan atau tugas yang harus dikerjakan. Aspek-aspek perencanaan tes menentukan tujuan tes, menentukan kompetensi atau indikator yang diukur, menentukan bentuk tes, pilihan ganda, esai, praktik, dan yang lain-lain, menyusun kisi-kisi soal, menentukan jumlah soal, menentukan tingkat kesukaran soal, menentukan waktu pelaksanaan tes, menyusun pedoman penskoran, menentukan teknik penilaian, melakukan uji validitas dan reliabilitas soal. Di mana soal nomor 2, cara mengembangkan soal tes untuk mengukur aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Aspek kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir siswa. Cara mengembangkan aspek kognitif, menentukan indikator pembelajaran menyesuaikan dengan tingkat berpikir belum, membuat kisi-kisi soal, menyusun soal sesuai indikator menggunakan bentuk soal pilihan ganda, isian, atau esai. Contoh, jelaskan proses terjadinya hujan. Aspek efektif berkaitan dengan sikap, nilai, dan perilaku siswa. Cara mengembangkan aspek efektif, menentukan sikap yang akan dinilai, menyusun indikator sikap menggunakan observasi jurnal, angket, atau wawancara, membuat rubrik penilaian. Contoh menilai kedisiplinan siswa saat mengikuti pembelajaran. Aspek psikomotor berkaitan dengan keterampilan atau praktik. Cara mengembangkan aspek psikomotor itu menentukan keterampilan yang diukur, menyusun langkah-langkah kerja praktik, membuat rubrik penilaian keterampilan, mengamati hasil kerja siswa secara langsung. Contoh, praktik memainkan alat musik atau membuat kerajinan. Baik, di sini saya akan memasuki soal nomor 3. Ciri-ciri butir soal yang baik. Valid, mengukur apa yang seharusnya diukur. Reliabel atau konsisten, objektif, bahasa jelas dan mudah dipahami, tidak menimbulkan penafsiran ganda, tingkat kesukaran sesuai, memiliki gaya pembelajaran yang baik, sesuaikan indikator pembelajaran, tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sulit, memiliki kunci jawaban yang tepat. Baik, di sini saya akan memasuki soal nomor 4. 3. Definisi evaluasi menurut para ahli. Rafli Tiller. Evaluasi adalah proses untuk mengetahui sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai. Sumber Tiller Rapp 1950. Universitas. Evaluasi adalah proses pengumpulan dan penggunaan informasi untuk membuat keputusan tentang suatu program pendidikan sumber. Baik, di sini saya akan memasuki soal di sini saya akan melanjutkan soal nomor 4. Nana Sudjana. Evaluasi adalah proses pembelajaran nilai terhadap hasil belajar siswa berdasarkan kriteria tertentu. Sumber Sudjana Nana 2011. Penilaian hasil proses pembelajaran mengajar Bandung Remaja Rosdakarnya. Soal nomor 5. Tingkat kesukaran dan daya beda butir soal. Rumus tingkat kesukaran keterangan itu: P. Indeks kesukaran. B. Jumlah siswa benar. JS itu jumlah seluruh siswa. Kriteria rumus daya beda keterampilan. BA kelompok atas besar, BB kelompok bawah benar, dan J itu jumlah anggota kelompok. Hasil perhitungan
no itu soal, nomor soal tingkat kesukaran P, kategori daya beda D. Kategori A 0,73 mudah, 0,25 itu jelek, dan 2 0,373 itu mudah, 0,00 itu jelek, 3 0,40 itu adalah sedang, dan 0,00 itu jelek. 4 0,87 itu mudah, 0,25 itu cukup, dan selanjutnya ada 0,60 itu sedang, 0,50 baik, dan yang selanjutnya 6 0,73 itu mudah, 0,50 baik, dan 7 0,73 itu mudah, 0,25 cukup, 8 0,73 itu mudah, 0,27 itu cukup, dan selanjutnya ada 9 0,57 itu sedang, 0,50 itu baik, dan 10 0,53 itu sedang, dan 0,27 itu jelek. Kesimpulannya itu cuma sebatas ini, dan kesimpulannya sebagian besar soal termasuk kategori mudah. Soal nomor 6, 5, 6, dan 9 memiliki daya beda yang baik sehingga layak digunakan soal dengan daya beda negatif perlu diperbaiki atau diganti karena tidak mampu membedakan siswa pandai dan kurang mampu. Baik, batas ini video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.